بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal yang berikutnya, yustahabbu lil qari'i fi ghairi salati ay yastaqbil al-qiblata. Dianjurkan dan disukai bagi orang yang membaca Al-Quran apabila dia membacanya bukan di dalam salat, maka dianjurkan bagi dia untuk membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat. Kalau di dalam salat tentunya menghadap kiblat. Namun di luar salat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, disukai seseorang membaca Al-Quran juga menghadap kiblat. Faqad jaa'a fil hadits, dan telah datang di dalam sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat, yang dihadapkan kiblat kepadanya. Ini adalah sebaik-baik majelis. Namun hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, diriwayatkan oleh At-Tabrani, Abu Ya'la, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam salatnya ada seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula sanadnya lemah. Dan hadis-hadis yang datang berkenan tentang masalah atau menyebutkan bahwa sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat, tidak satupun yang sahih. Tidak satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang hal ini. Wallahu a'lam. Sehingga diperbolehkan bagi seorang membaca Al-Quran Al-Karim dalam kondisi bagaimanapun, dalam artian dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Wa yajlisu mutakhashshi'an bi sakinatin wa waqar, dan dia duduk dalam keadaan khusyuk dengan tenang. Mutriqan ra'sahu, dengan menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi, dan duduknya itu saja itu akan memperbaiki adabnya dan ketundukannya, sikap merendahkan dirinya. Maka hendaklah dia menjaga duduknya, duduk dalam keadaan baik di saat membaca Al-Quran Al-Karim, kajulusihi baina yaday muallimih, seperti duduknya dia di hadapan gurunya. Ya, duduk dengan tenang. Nah, seakan-akan dia seperti orang yang belajar, ada guru di hadapannya.
Maka ini tentunya keadaan yang paling sempurna bagi seorang yang hendak membaca Al-Quran Karim. Fahadha huwal akmal. Maka ini keadaan yang paling sempurna. Walau qara'a qa'iman, aw muttaji'an, aw fi firashihi, aw ala ghairi dhalika minal ahwali jaza. Dan kalau dia membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan berdiri, atau berbaring, atau berada di atas ranjangnya, atau yang selainnya dari berbagai keadaan, boleh hukumnya. Ya, dalam kondisi bagaimanapun. Namun kata beliau, walakin dunal awal, akan tetapi lebih rendah kesempurnaannya dibandingkan yang pertama. Sebab seorang kalau dalam kondisi serius, duduk dengan rapih, dengan adab, membaca Al-Quran Al-Karim dengan penuh ketenangan, maka ini tentunya lebih konsentrasi. Ya, sehingga kata beliau yang demikian lebih sempurna. Bukan berarti keadaan yang lain tidak diperbolehkan, boleh. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, pergantian malam dan siang, di sana terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa itu ulul albab? Siapa itu orang-orang yang punya ilmu? Orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka ini menunjukkan bolehnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dalam rangka memberikan pujian kepada ulul albab. Siapa itu ulul albab? Siapa itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang memanfaatkan akalnya? Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah termasuk di antaranya adalah membaca Al-Quran Al-Karim dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring. Lalu mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka hadis ini menunjukkan, ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan diperbolehkannya berzikir dalam kondisi bagaimanapun. Ayat ini menguatkan hadis Aisyah yang telah kita sebutkan dahulu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya, dalam kondisi bagaimanapun. Berjalannya beliau, berdirinya beliau, duduknya, baringnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan telah tetap atau telah sahih di dalam as-sahih, maksudnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri atau fi hajri. Dua-duanya boleh. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku. Wa ana haidun, dalam keadaan aku sedang haid. Dalam keadaan aku sedang datang bulan, dalam keadaan haid, Rasulullah SAW bersandar di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa yaqra'ul Qur'an, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hajri. Beliau membaca Al-Quran sementara kepalanya
ada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang membaca Al-Qur'anul Karim walaupun dalam keadaan berbaring. Kepalanya Rasulullah SAW. Berarti beliau berbaring di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan secara isyarat bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan beliau membaca Al-Qur'an. Padahal membaca Al-Qur'an termasuk dari zikrullah, berzikir kepada Allah. Telah kita sebutkan hadis Al-Muhajir bin Kunfud pada waktu yang lalu. Ketika Nabi SAW mengatakan, Inni karihtu an adhkurallah illa ala tuhrin. Sesungguhnya aku benci berzikir kepada Allah, melainkan dalam keadaan suci. Ya. Maka beliau membaca Al-Quran Al-Karim dalam keadaan suci. Nah, beliau membenci membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas. Menunjukkan bahwa beliau ketika membaca Al-Quran di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak membatalkan wudhu beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga sebagian dari kalangan para ulama ada yang berdalil bolehnya membaca Al-Quran walaupun di tempat yang di dekat tempat yang kotor, di dekat tempat yang najis misalnya, boleh membaca Al-Quran dengan hadis ini. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam keadaan haid, yang tentunya darah tersebut adalah darah yang najis. Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dekat Aisyah, yang di situ terdapat darah yang najis. Sehingga para ulama berdalil dengan hadis ini menunjukkan bolehnya. Wallahu a'lam. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Inni aqra'ul Qur'ana fi salati wa aqra'u ala firashi. Sesungguhnya aku membaca Al-Quran di dalam salatku, dan aku juga membaca Al-Quran di atas ranjangku. yakni dalam kondisi bagaimanapun. Beliau tidur, beliau baca Al-Quran Karim. Menunjukkan bolehnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, Inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun ala sariri. Sesungguhnya saya membaca wiridku sementara aku sedang berbaring di atas tempat tidurku. Nah, beliau membaca wirid, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir dalam keadaan beliau berbaring. Ini semua menunjukkan bolehnya dari Al-Quran Al-Karim, dari hadis Nabi SAW, dan itulah yang diamalkan para ulama ussalaf. Mereka membaca Al-Quran Al-Karim dalam kondisi bagaimanapun. Faslun, pasal yang berikutnya. Fa in arada syuru'a fil qira'ati ista'adha. Apabila seseorang hendak memulai untuk membaca Al-Quran Al-Karim, maka hendaklah dia berta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hendaklah dia berta'awudz apabila dia hendak membaca Al-Quranul Karim. Faqala, maka dia mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hakadha qala al-jumhur minal ulama. Begitulah yang diucapkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Mereka menganjurkan itu agar mereka berta'awudz sebelum memulai membaca Al-Quran Karim. Wa qala ba'du salaf, ada sebagian dari kalangan para ulama salaf mengatakan yata'awwadzu ba'dal qira'ah, hendaklah dia berta'awudz setelah membaca Al-Quranul Karim. Ya, setelah membaca Al-Quranul Karim. Jadi di sini ada dua pendapat. Kapan seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Apakah sebelum membaca sebagaimana yang disebutkan jumhur ulama,
Misalnya kita hendak membaca Qul huwallahu ahad. Maka kita berta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kita membaca surah. Atau pendapat yang kedua yang mengatakan baca surah dulu, setelah itu diakhiri dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awudznya di bahagian akhir. Ya. Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama ussalaf. Dalil keduanya satu. Dalil keduanya sama. Liqaulihi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Kata-kata fa idza qara'ta ini dijadikan dalil oleh masing-masing dari dua pendapat ini. Pendapat pertama yang mengatakan maksudnya dari firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'anul Karim, maksudnya apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an. Ya. Kata-kata idza qara'tal Qur'an maksudnya idza aradta qira'atal Qur'an, kalau kamu hendak membaca Al-Qur'an. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, tidak. Yang zahir dari ayat ini menyebutkan fi'il mudhari', fi'il madhi, afwan. Menunjukkan fi'il yang sudah lampau. Kalau fi'il itu sudah lampau, berarti diartikan sudah terdahulu perbuatannya dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Berarti makna dari fa idza qara'tal Qur'an yaitu apabila engkau sudah membaca Al-Quran, barulah berta'awudz. Jadi dengan satu ayat ini berselisih dua pendapat. Mana yang benar ini? Nah, tentunya yang lebih sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Sebab banyak sekali di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, lafaz-lafaz yang seperti ini, idza, setelah idza disebutkan fi'il madhi, ya, banyak sekali menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah apabila hendak memasuki amalan itu. Apabila hendak masuki. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada para sahabat. Waktu itu ayat hijab sudah turun. Allah mengatakan, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijabin. Apabila engkau bertanya kepada istri-istri Rasul, wahai para sahabat, maka hendaklah engkau bertanya ataukah meminta kepada mereka dari belakang hijab. Apabila engkau hendak meminta sesuatu kepada istri-istri Rasul SAW, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab. Di sini idza sa'altumuhunna. Idza setelahnya fi'il madhi. Tidak mungkin kita artikan apabila engkau sesudah meminta kepada mereka. Tidak mungkin. Ya. Bagaimana mungkin kita artikan demikian? Apabila engkau sudah meminta kepada mereka sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab. Ya enggak mungkin. Minta dulu secara langsung, baru dari belakang hijab. Ya. Maksudnya apa? Ai idza aradtum an tas'aluhunna. Apabila kalian hendak bertanya kepada, kalian hendak meminta kepada mereka sesuatu. Nah, maka mintalah dari belakang hijab. Ya. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila kalian bangkit untuk mengerjakan salat, maksudnya apa? Setelah salat baru wudu? Tidak. Ai idza aradtumul qiyamah. Apabila engkau hendak menegakkan salat, maka berwudulah. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran Karim. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak. Ya. Idza dakhala ahadukumul khala, apabila
salah seorang kalian masuk ke dalam al-khala, ya, tempat membuang hajat, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maksudnya apa? Bukan setelah masuk, keluar baru membaca, enggak. Ketika akan masuk. Nah, demikian pula di dalam ayat ini maksudnya adalah apabila kalian hendak memulai membaca. Sebab pada saat kita membaca kita khawatir jangan sampai lisan kita dipelintir oleh syaitan. Jangan sampai tatkala kita beribadah diganggu oleh syaitan, diwaswasi oleh syaitan. Sehingga sebelum kita membaca kita berta'awudz dulu. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah pendapat yang paling benar. Pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa maksudnya adalah memulai membaca Al-Quran. Wa taqdirul ayati indal jumhur, dan difahami ayat tersebut oleh jumhur dari kalangan para ulama, idza aradtal qira'ata fasta'in. Apabila engkau hendak membaca, maka hendaklah engkau berta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma sifatut ta'awudzi kama dzakarna. Ini permasalahan yang baru lagi, yaitu bagaimana cara kita mengucapkan ta'awudz. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, cara berta'awudz sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini yang kita ucapkan berdasarkan firman Allah ini, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim. Sehingga seorang kalau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim sudah cukup. Setelah itu memulai membaca Al-Qur'an. Wa kana jama'atun minas salaf yaqulun, ada segolongan dari kalangan para ulama salaf, mereka apabila membaca Al-Qur'an mereka mengatakan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ada tambahan as-sami'il 'alim. Kata beliau wala ba'sa bihadza, tidak mengapa yang demikian. Walakinnal ikhtiyara huwal awwal, namun yang dipilih adalah yang pertama tanpa ada tambahan as-sami'il 'alim. Walhasil wallahu a'lam bishawab, dua-duanya boleh. Seorang boleh membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau dia membaca seperti yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, dalam hal ini ada beberapa riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan dalam kitabnya Irwaul Ghalil pada jilid 2. Ya, hadis nomor 341 dan 342. Beliau menyebutkan tentang riwayat ini dan beliau menghasankannya. Yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sebelum membaca Al-Quran Karim, maka beliau mengatakan a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, Syekh Al-Albani menghasankan, oleh karena itu inilah yang diamalkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Saya pernah mendengarkan beberapa kaset bacaan Al-Quran dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau apabila mulai, maka beliau berta'awudz dengan mengucapkan ta'awudz ini, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walhasil dua-duanya wallahu a'lam bishawab diperbolehkan. Namun dalam riwayat hadis yang sahih yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani adanya dua tambahan ini. Tambahan yang pertama as-sami'il 'alim, tambahan yang kedua min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apa hukum berta'awudz sebelum membaca Al-Quran? Kata beliau, "Tsumma inna ta'awudha mustahabbun wa laysa biwajib."
Kemudian sesungguhnya mengucapkan ta'awudz, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wa huwa mustahabbun likulli qari'in. Dan itu dianjurkan bagi setiap orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Namun ini pun permasalahan yang diperselisihkan. Ya, kebanyakan para ulama mengatakan sunnah. Namun dinukilkan dari sebagian para ulama salaf seperti Atha bin Abi Rabah dan yang lainnya, mereka mengatakan wajib. Sebelum seorang membaca Al-Qur'an Karim, maka hendaklah dia berta'awudz terlebih dahulu. Dan hukumnya wajib berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Perhatikan ya ikhwan, berbeda antara orang yang menukilkan ayat dengan maksud seorang membaca Al-Qur'an Karim. Berbeda hukumnya. Yang dimaksud orang yang hendak membaca Al-Qur'an Karim, mereka yang memang tujuannya adalah untuk membaca Al-Qur'an. Maka di situ ada adab-adabnya, membaca dengan tartil dan seterusnya. Ya, melantunkannya. Berbeda kalau seorang misalnya berkhutbah atau ceramah, ya. Lalu dia menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia mengutip dari firman Allah. Maka ini tidak ada perintah dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awudz. Sebab maksud kita bukan membaca Al-Qur'an Karim, namun mengutip firman-firman Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu kita bedakan, dijelaskan oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muhalla dan yang lain dari para ulama. Berbeda antara seorang membaca dengan orang yang mengutip. Ya. Kalau mengutip tidak ada perintah untuk berta'awudz. Oleh karena itu kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah tidak diketahui beliau berta'awudz. Ya. Coba kita melihat riwayat innal hamdalillah khutbatul hajah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Setelah itu beliau langsung mengutip ayat. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau tidak mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan tidak dinukilkan bahwa beliau melantun-lantunkannya. Ya. Tidak dinukilkan bahwa beliau melantun-lantunkan bacaan Al-Qur'an tersebut pada saat khutbah. Berbeda seorang yang membaca Al-Qur'an Karim. Nah, bahkan di sana ada pengingkaran dari sebagian ulama, seorang berkhutbah lalu kemudian dia melantun-lantunkannya. Ada sebagian khatib seperti itu keadaannya. Nah, ya, sedang ceramah, begitu mengutip ayat Al-Quran, siap-siap. Ya. Nah, ditinggikan suaranya. Ya, ini wallahu alam dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutip begitu saja. Namun kalau hendak membaca Al-Qur'anul Karim, maka inilah yang diperintahkan Allah, fa idza qara'tal Qur'an. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'in, maka berta'awudzlah. Nah, dan ini perintah. Kalau kita menerapkan kaidah usulul fiqh bahwa asal hukum perintah adalah wajib, maka dalam hal ini pendapat yang mewajibkan lebih mendekati kebenaran. Kita tidak boleh memalingkan dari hukum asal perintah tersebut, yaitu wajib, sampai ada yang dalil yang memalingkan. Ya. Apakah pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran Karim tanpa berta'awudz? Wallahu a'lam. Nah, maka kembali kepada hukum zahir dari ayat tersebut perintah. Sehingga asal hukum perintah adalah wajib. Nah, dan ini pendapat sebagian para ulama salaf sebagaimana yang telah kita sebutkan. Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Sawa'un kana fi sholati aw fi ghairiha, apakah seseorang membaca Al-Quran dalam sholat atau selainnya. Dalam sholat telah sabit, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beberapa riwayat berkenaan tentang ta'awudz Nabi SAW sebelum beliau memulai membaca Al-Fatihah. Maka beliau berta'awudz terlebih dahulu.
Hanya yang terjadi perselisihan apakah ta'awudz yang diucapkan ketika sholat, diucapkan ta'awudz itu setiap rakaat, ya, setiap kali kita hendak memulai bacaan Al-Quran Karim, setiap kali kita hendak membaca Al-Fatihah, setiap rakaat, berarti kalau 4 rakaat 4 kali ta'awudz, ataukah cukup di rakaat yang pertama? Ataukah cukup di rakaat yang pertama? Ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama. Kata beliau, wa yustahabbu fi sholati fi kulli raka'atin 'ala sahih, dan disukai di dalam salat pada setiap rakaat kita berta'awudz berdasarkan pendapat yang sahih minal wajhaini 'inda ashabina, dari 2 pendapat yang ada dari kalangan para pengikut mazhab Syafi'i. Wa 'alal wajhi tsani, dan berdasarkan pendapat yang kedua, innama yustahabbu fir raka'atil ula, sesungguhnya yang dianjurkan hanya pada rakaat yang pertama. Walhasil di situ ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan setiap rakaat. Ini yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena setiap rakaat itu butuh ta'awudz sendiri pada saat membaca Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, cukup 1 kali saja. Rakaat pertama, setelah kita mengucapkan doa iftitah, lalu setelah kita itu berta'awudz, lalu membaca basmalah, setelah itu membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah. Ya. Dan 1 salat itu dihukumi 1 ibadah. Sehingga pada rakaat yang berikutnya itu bersambung dengan rakaat yang sebelumnya. Bersambung dengan rakaat yang sebelumnya. Sehingga bacaan Al-Quran pada rakaat yang berikutnya itu sudah mengikuti bacaan Al-Quran di rakaat yang pertama, sehingga mencukupkan diri dengan ta'awudz yang ada di rakaat yang pertama. Walhasil ini ada 2 pendapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, yang selama ini yang ana amalkan yang pendapat yang kedua, yaitu diucapkan pada rakaat yang pertama, karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berta'awudz pada rakaat-rakaat yang berikutnya, yang disebutkan pada rakaat yang pertama. Ya, bacaan-bacaan yang berikutnya mengikuti rakaat yang pertama dari bacaan Al-Quran Karim, karena itu adalah satu rangkaian ibadah. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam Nailul Awtar. Wallahu a'lam. Fa in tarakahu fil ula ata bihi fit tsaniyah. Kalau dia meninggalkan ta'awudz pada rakaat yang pertama, hendaklah dia mendatangkannya pada rakaat yang kedua. Ya. Nah, mungkin dia lupa sehingga dia datangkan pada rakaat yang kedua. Wa yustahabbu ta'awudzu fit takbiratil ula min salatil jinazah ala asahhil wajhain. Dan dianjurkan berta'awudz pada takbir yang pertama dari salat jenazah berdasarkan pendapat yang sahih dari 2 pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Ini pendapat yang sahih. Berta'awudz pada takbir yang pertama. Karena kita akan membaca Al-Quranul Karim, baca Al-Fatihah. Ini termasuk dalam keumuman firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau membaca Al-Quran, maka berta'awudzulah. Ya. Nah. Faslun, pasal yang berikutnya. Selesai pembahasan tentang at-ta'awudz. Yang berikutnya, wa yanbaghi an yuhafidha ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah seseorang yang hendak membaca Al-Quran, hendaklah dia menjaga untuk selalu membaca bismillahirrahmanirrahim fi awwali kulli suratin siwa bara'ah. Pada awal setiap surah kecuali surah yang ke-9, yaitu suratul Bara'ah atau surah At-Taubah. Nah, karena pada surah At-Taubah ya diturunkan dalam keadaan demikian tanpa ada basmalah. Nah, oleh karena itu sebagian ulama memasukkan bahwa At-Taubah
termasuk dari Al-Anfal. Walhasil di sana ada pembicaraan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Taubah tanpa basmalah. Walhasil tidak disebutkan basmalah. Namun pada surah-surah yang lainnya disebutkan pada awal surah. Namun Bismillahirrahmanirrahim ini apakah termasuk ayat dari ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, dalam hal ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Namun yang sahih bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari ayat. Termasuk dari ayat. Terjadi lagi perselisihan. Apakah ayat itu termasuk dari surahnya? Ya. Ataukah basmalah ini ayat tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan basmalah itu dalam rangka untuk memisah antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Nah, bisa difahami? Jadi pendapat basmalah, kalaupun itu ayat, terjadi perselisihan. Apakah ayat tersebut termasuk dalam surahnya? Misalnya surah Al-Baqarah. Apakah surah Al-Baqarah dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama? Atau ayat yang pertama itu Alif Lam Mim? Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu termasuk dari surah. Nah, ada juga yang mengatakan tidak, itu ayat tersendiri. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa basmalah, ya, basmalah yang terdapat dalam Al-Quran terdapat di awal-awal surah kecuali surah At-Taubah. Nah, dan penyebutan basmalah itu tetap sahih riwayatnya, mutawatirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para ulama sepakat bahwa basmalah yang terdapat di pertengahan surah An-Naml adalah termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kandungan surah An-Naml itu. Itu sepakat para ulama. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat di pertengahan surah An-Naml ini sepakat para ulama, itu termasuk dari ayat surah An-Naml. Nah, kemudian perkara yang ketiga, bahwa basmalah termasuk dari ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang terjadi perselisihan apakah dia termasuk dari ayat-ayat surah pada setiap awal surah kecuali surah Taubah, ataukah dia ayat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Yang zahir bahwa pendapat yang terakhir ini yang benar. Ya. Pendapat yang terakhir wallahu a'lam bishawab yang lebih mendekati kebenaran, bahwa ayat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan Allah dalam rangka untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Nah, oleh karena itu dalam riwayat Abi Daud dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui cara memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim, sampai diturunkan kepada beliau basmalah. Maka basmalah inilah yang memisahkan antara satu surah dengan surah yang berikutnya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang terjadi perbedaan hukum seperti dalam salat. Ya, basmalah Rasulullah SAW tidak dinukilkan dari beliau bahwa beliau pernah mengangkat suaranya, menjaharkan suaranya pada saat membaca basmalah. Nah, dalam salat sebelum Al-Fatihah, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman."
wa hum la yabtadi'una bi bismillahirrahmanirrahim. Aku salat di belakangnya Rasulullah SAW, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka tidak memulai bacaan Al-Fatihah mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. yakni mereka tidak menjaharkannya, tidak mengeraskannya. Mereka memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sehingga kata beliau, hendaklah seorang yang hendak membaca Al-Quran, dia memelihara bacaan bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap surah, kecuali surah At-Taubah. Fa inna aktsarul ulama ala annaha ayatun. Sesungguhnya mayoritas dari kalangan para ulama menetapkan bahwa basmalah itu ayat. Haitsu tuktabu fil mushaf, oleh karena itu ditulis dan disebutkan dalam mushaf. Wa qad kutibat fi awailis suwar siwa bara'ah, dan telah ditulis basmalah itu pada awal-awal surah kecuali pada surah At-Taubah. Ya. Kecuali pada surah At-Taubah. Sehingga dianjurkan bagi dia untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim setelah berta'awudz. Ya. Dan itulah yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim, pada saat beliau sempat tertidur di dekat para sahabat. Lalu setelah itu beliau terbangun. Begitu beliau terbangun, maka beliau tersenyum di hadapan para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku surah. Lalu beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkecuali kalau seorang memulai dari pertengahan surah. Di situ tidak ada bacaan basmalah. Walaupun ada sebagian yang menukilkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa Imam Syafi'i mengatakan walaupun di pertengahan surah dianjurkan. Namun ini tentunya membutuhkan dalil. Tidaklah kita membaca basmalah disebabkan karena itu terdapat dalam mushaf. Dan itu terdapat pada awal-awal surah. Namun di pertengahan, yang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah berta'awudz. Ya. Dan tidak membaca basmalah. Kalau kita mulai dari pertengahan surah. Fa idza qara'aha kana muthbitan qira'atal khatmati awis surah. Apabila dia telah membaca basmalah, maka dia telah menetapkan membacanya sampai terakhir atau membaca surah tersebut. Ya. Sempurna. Fa idza akhalla bil basmalah kana tarikan li ba'dil Qur'an 'inda al-aktsarin. Namun kalau dia melalaikan basmalah sehingga dia tidak membaca basmalah, berarti dia meninggalkan sebahagian Al-Qur'an menurut pendapat kebanyakan dari kalangan para ulama. Yani mereka yang menganggap bahwa basmalah itu adalah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang harus dibaca. Nah. Ya, sehingga kalau dia melalaikan berarti dia meninggalkan sebahagian Al-Qur'an dalam membacanya. Fa idza kanatil qira'atu fi wadhifatin 'alayha ja'ala kal asba'i wal ajza' allati 'alayha awqafun wa arzaqun. Kalaulah bacaan dia, ya, dalam satu rutinitas dia menjadikan itu sebagai rutinitas bacaannya. Dia menjadikannya 1/7, masing-masing bacaan 1/7, ya. Jadi Al-Quran itu dibagi 7, sehingga pada akhirnya 1/7 akhir dia telah menamatkan Al-Quran Karim. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa sebagian para ulama salaf menyukai menamatkan Al-Quran setiap pekan. Lalu dia bagi 7. Nah, atau wal ajza, dia bagi per juz. Ya, masing-masing juz yang di sana ada wakafnya. Nah, ada tempat berhentinya. Kata beliau, kalau seseorang itu menjadikan bacaan rutinitasnya demikian, ya, 1/7 setiap kali dia memulai bacaan Al-Quran Karim, atau per juz, atau bagian-bagian tertentu yang di sana ada wakafnya, kana li'tina'u bil basmalati ashadda liyastahiqqa ma ya'khudhuhu yaqinan, maka memperhatikan basmalah itu lebih diperlukan lagi, ya, agar kemudian
dia berhak untuk mengambilnya secara meyakinkan. Sehingga tatkala dia menamatkan Al-Quran Karim dengan basmalahnya, sempurna. Ya. Karena mereka menganggap bahwa itu adalah ayat, kalau dia meninggalkannya, berarti kurang dia menamatkan Al-Quran. Tidak tamat. Dia tidak membaca basmalahnya. Nah. فَإِنَّهُ إِذَا أَخَلَّ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ. Sesungguhnya apabila dia melalaikan dan tidak membaca basmalah, maka tidak berhak sedikit pun dari wakaf, kata beliau. Ini menurut pendapat yang mengatakan basmalah adalah satu ayat dari awal surah. Nah, ya, semestinya ya pada saat dia mulai dari awal surah, dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu seterusnya. Setiap kali dia melewati awal surah, dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi daqiqatun nafisah. Dan ini adalah perkara yang daqiqah, yakni yang teliti, yang sangat bernilai. Yata'akkadu li'tina'u biha wa isya'atuha, yang sangat dianjurkan untuk diperhatikan dan disebarkan kepada kaum muslimin. Faslun, pasal yang berikutnya. Fa'idha syara'a fil qira'ati, apabila dia memulai untuk membaca Al-Quran Karim, falyakun sya'nuhu al-khushu'a wat tadabbur 'inda al-qira'ah, maka hendaklah keadaan dia tatkala membaca Al-Quran agar dia khusyuk, konsentrasi, mentadabburi apa yang dia baca. Sebab itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, namun difahami maknanya. Diketahui kandungan-kandungan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu. Waddalailu alaihi aktsaru min an tuhsar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak, ya, daripada untuk bisa dibatasi. Saking banyaknya di dalam Al-Qur'an bertebaran dalil-dalil yang memerintahkan untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ashhar wa azhar min an tuzkar, dan lebih masyhur dan lebih nampak dari sekedar untuk disebutkan, yakni saking banyaknya perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Fahuwal maqsudul matlub, dan mentadabburi Al-Quran itulah yang dimaksudkan, itulah yang diminta, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Karim. Wa bihi tansyarihus sudur, dengan mentadabburi Al-Quran maka akan melapangkan dada-dada kita. Wa tastanirul qulub, dan akan menyinari hati. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, tatkala kebanyakan dari kaum muslimin mereka membaca Al-Quran seakan-akan tidak menambah keimanan mereka. Sebagian mereka menganggap bahwa bacaan Al-Quran itu merupakan beban yang berat bagi mereka untuk mereka lakukan. Bukanlah suatu kenikmatan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mentadabburi, sekedar membaca begitu saja. Ya. Sebagian mereka ada yang menyibukkan diri dan mementingkan dalam aturan tajwid sampai berlebih-lebihan, sampai melupakan tadabbur. Ya. Membaca Al-Quran dengan lagu inilah, lagu itulah, macam-macam lagu mereka. Ya. Berlebih-lebihan, takalluf. Nah, para ulama mengingkari cara-cara membaca seperti itu. Ya. Nah, sampai ada cara-cara untuk membaca Al-Quranul Karim, ya, agar dianggap nafasnya itu sangat panjang sekali, padahal dia mengambil atau mencuri nafas tanpa diketahui oleh orang yang mendengarkan. Ada juga ilmu yang seperti itu, ya. Dan ada cara untuk mengetahui apakah orang ini berhasil atau tidak, ditaruh lilin di depannya, ya. Kalau dia mampu mencuri nafas tanpa mematikan api lilin, berarti dia berhasil. Ya. Nah, coba dengarkan bacaan sebagian mereka, orang-orang yang berlebih-lebihan baca Al-Quran Karim. Dilantun-lantunkan. Seperti bacaan siapa itu, ya kawan? Nah, siapa? Muammar dan yang semisalnya. Nah, kalau di Mesir ada, lupa namanya. Nah, ya, itu diingkari oleh para ulama. Takalluf.
Dan kebanyakan mereka seperti ini justru tidak mentadabburi makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang diperhatikan cara membacanya saja, ada lagu ini dan itu. Ya. Nah, yang dipentingkan seperti itu. Dan bisa memenangkan dalam musabaqah tilawatil Quran, dapat piala. Nah, setelah itu ya selesai. Nah, menang di pertunjukan ini, menang di perlombaan itu. Tadabburnya Allahumma musta'an. Maka ikhwani fiddin azakumullah. Ya. Padahal tujuan diturunkannya Al-Quran adalah mentadabburinya. Oleh karena itu para ulama salaf, mereka bangga dengan Al-Quran. Mereka merasa nikmat dengan bacaan Al-Quran. Sampai khotam berkali-kali itu. Karena nikmatnya. Mereka baca sambil mereka mentadabburinya. Ya. Mereka memurajaah, mengulang-ulangi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka telah dikunci? Ya. Sehingga tidak lagi bisa mentadabburi Al-Qur'an. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yang penuh barakah, agar mereka manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Wal ahaditsu fihi katsira. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini banyak sekali. Wa aqawilus salaf fihi masyhurah. Ucapan-ucapan para ulama salaf tentang perintah mentadabburi Al-Quran ini sangat masyhur. وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَتْلُونَ آيَةً وَاحِدَةً يَتَدَبَّرُونَهَا وَيُرَدِّدُونَهَا إِلَى الصَّبَاحِ. Di antara para ulama salaf, mereka ada yang semalam suntuk, mereka hanya membaca satu ayat. Mereka mengulang-ulanginya karena mereka mentadabburnya sampai subuh. Satu ayat terus diulangi, dibaca. Nah, ya. Mereka mentadabburi. Diulang-ulangi itu bukan karena mereka tidak hafal ayat-ayat yang lain. Ya. Jangan sampai mungkin di antara kita, saya cukup ulang-ulangi qul huwallahu ahad teruslah. Nah, tapi enggak ditadabburi sama dia. Mereka itu mengulang-ulangi ayat itu bukan berarti mereka enggak hafal ayat yang lain, tapi mereka ya sangat memperhatikan ayat tersebut. Sampai sulit mereka melewati ayat itu. Karena mereka jadikan ayat itu sebagai peringatan bagi mereka. Waqad sa'ika jama'atun minas salaf indal qira'ah. Bahkan ada segolongan dari kalangan para ulama salaf tatkala membaca Al-Quran sampai pingsan. Gak tahan, gak kuat mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran Karim. Ya, tentang kematian, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sampai pingsan mendengarkan itu, gak kuat mereka. Wa mata jama'atun minhum halal qira'ah. Bahkan beberapa orang dari kalangan para ulama salaf meninggal gara-gara sedang membaca Al-Quran. Apakah dia yang membaca Al-Quran atau ada orang membaca Al-Quran lalu dia mendengarkan, tiba-tiba meninggal gara-gara itu. Yang seperti ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, tentunya suatu hal yang tercela kalau seorang melakukannya karena dipaksa-paksa. Ini yang tercela. Nah, dipaksa menangis, ya, dipaksa goyang-goyang tubuhnya sampai dia pingsan. Ini nggak benar yang seperti ini, ya. Nah, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad terus diulang-ulangi, ya, sampai pingsan misalnya. Nah, bukan itu yang diamalkan oleh para ulama salaf. Para ulama salaf itu, mereka mengalami hal ini, itu ya seakan-akan gerakan refleks yang mereka alami karena takutnya mereka. Nah, saking takutnya mereka pada saat membaca firman Allah itu takut jangan sampai mereka termasuk dalam ayat ini. Jangan sampai mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan siksaan. Ya. Sehingga gerakan itu atau yang menyebabkan pingsan atau bahkan menyebabkan kematian, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka. Nah, berbeda antara orang yang sengaja dibuat-buat.
Nah, karena mau dikatakan khusyuk, setiap baca Quran nangis. Nah, ya. Nah, diulang-ulangi. Nah, wallahu a'lam, ya. Apalagi kalau di keramaian, sedang berjamaah. Wah, itu nangisnya nambah itu. Apalagi kalau sedang di syuting, ya. Masuk televisi. Ya. Kebetulan dia mengetahui cahayanya sedang ke dia. Ditambah-tambah itu nangisnya. Nah, tapi tidak terjadi perubahan juga. Ya. Pulang dari amalan-amalan berjamaah itu pulang yang banyak ceritanya. Ya. Ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, ustadz itu. Nah, menyedihkan, Masya Allah. Lah kamunya berubah enggak? Ya. Pakai jilbab enggak? Nah, tidak ada perubahan. Allahul musta'an. Warwina an Bahz bin Hakim anna Zurarah bin Awfa at-Tabi'i al-Jali radhiyallahu anhum ammahum fi salatil fajr. Telah diriwayatkan dengan sanad oleh kami dari Bahz bin Hakim bahwa Zurarah bin Awfa seorang tabi'i yang mulia mengimami mereka pada salat subuh. Faqara'a hatta balagha. Lalu beliau pun membaca Al-Quran sampai kepada firman-Nya yang beliau baca surah Al-Mudaththir. Sampai kepada firman Allah, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Apabila telah ditiupkan sangkakala, maka hari itu, pada saat itu adalah hari yang menyulitkan. Ini dibaca oleh Zurarah bin Awfa. Kharra mayitan, tiba-tiba tersungkur meninggal karena baca ayat ini. Ketakutan, ya. Kalau sudah ditiupkan sangkakala, itu adalah hari yang sulit. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Halal kafirina ghairu yasir. Orang-orang kafir bukan hal yang mudah pada hari itu. Kesulitan mereka, takutnya Zurarah bin Awfa sampai menyebabkan beliau imam ini sampai tersungkur meninggal. Qala Bahzun, sampai berkata Bahz bin Hakim, wa kuntu fi man hamalah. Aku termasuk orang yang hadir dan yang mengangkat jenazahnya. Subhanallah. Ya. Demikian pula anaknya Fudail bin Iyad, Ali bin Fudail. Ali bin Fudail ini kalau mendengarkan bacaan ayahnya, ya, itu dia sangat berpengaruh pada dirinya. Nah, sangat berpengaruh. Sehingga menyebabkan meninggalnya dia pun karena bacaan Al-Quran dari orang tuanya. Nah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Wa kana Ahmad ibn Abi al-Hawari radhiyallahu anhu wa huwa raihanatu Syam. Dan adalah Ahmad bin Abi al-Hawari radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki bunga harumnya negeri Syam. Kama qala Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah. Sebagaimana disebutkan Abul Qasim Al-Junaid rahimahullah, idza quri'a 'indahu al-Qur'an yasihu wa yas'aqu. Apabila dibacakan di dekatnya Al-Qur'an, maka dia berteriak dan pingsan. Dia berteriak dan pingsan. Qala Ibn Abi Daud, berkata Ibn Abi Daud, wa kana Al-Qasim Ibn Uthman Al-Ju'i rahimahullah yunkiru dhalika ala Ibn Abi Al-Hawari. Adalah Al-Qasim bin Uthman Al-Ju'i rahimahullah mengingkari hal tersebut terhadap apa yang dilakukan oleh Ibn Abi Al-Hawari. Wa kana Al-Ju'i fadilan min muhaddithi ahli Dimashq. Dan adalah Al-Ju'i ini orang yang mulia di antara ahli hadisnya penduduk Damaskus. Ya. Wa yuqaddamu fil fadli ala Ibn Abi Al-Hawari. Dan bahkan lebih terdahulu dalam hal keutamaan dibandingkan Ahmad bin Abi Al-Hawari yang pingsan karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Al-Qasim bin Uthman tidak demikian keadaannya. Ya. Sehingga ketika beliau mengetahui Ahmad bin Abi Al-Hawari, kalau ada orang baca Quran, dia teriak-teriak sampai dia pingsan, maka diingkari oleh Qasim bin Uthman. Tidak benar yang seperti itu. Wa kadzalika angkarahu Abul Jauza, demikian pula diingkari oleh Abul Jauza wa Qais bin Hattar wa ghairuhum, dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Ya. Nah, beliau mengingkari. Walhasil dalam hal ini
Ya. Perkara ini diperselisihkan. Apa hukumnya orang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran tiba-tiba pingsan, bahkan mati? Ada yang melakukan, dan dari kalangan para ulama ada yang mengingkari. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qultu was-shawabu adamul inkar. Yang benar, tidak ada pengingkaran. Illa ala man i'tarafa annahu yaf'aluhu tasannu'an. Kecuali terhadap orang yang benar-benar diketahui bahwa orang ini melakukannya hanya berpura-pura saja. Dibuat-buat. Ya. Sengaja dibuat-buat. Bukan satu gerakan yang muncul dengan sendirinya. Bisa diketahui itu. Beda antara orang yang menangis sungguhan dengan orang yang pura-pura menangis. Kan beda. Nah. Demikian pula beda antara orang yang ketika dia mendengarkan Al-Quran, maka memberikan pengaruh pada dirinya. Kadang membuatnya pingsan karena takutnya dia. Bahkan kadang menyebabkan kematian. Nah, walaupun tentunya yang demikian ini tidak sampai, ya, yang demikian dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala. Mereka yang mengingkari mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia. Toh beliau mendengarkan bacaan Al-Quran tidak menyebabkan kematian. Tidak menyebabkan sampai pingsan, teriak-teriak. Tidak demikian keadaannya. Ya. Beliau ketika menyuruh Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, lalu beliau mengatakan hasbuk, sudah cukup, hentikan. Lalu berlinang kedua mata beliau. Nah, beliau menangis. Tidak diketahui bahwa beliau pernah pingsan atau mati. Nah, karena mendengarkan Al-Quran. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi keimanannya. Mereka juga tidak dinukilkan bahwa mereka sampai pingsan ataukah sampai mati karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini hujahnya mereka yang mengingkari perbuatan sebagian orang-orang yang ada di zamannya pada saat mendengarkan Al-Quran sampai pingsan, bahkan ada yang menyebabkan kematian. Walhasil, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau itu merupakan sesuatu yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan karena sesuatu yang sengaja dia buat, maka tidak mengapa. Ya. Yang demikian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban seorang kecuali apa yang dia mampu. Ini di luar kemampuan dia. Mendengarkan Quran, dia takut sekali. Ya. Ketakutannya menyebabkan dalam dia demikian keadaannya. Sehingga kalau seperti itu keadaannya tidak ada pengingkaran. Yang diingkari orang yang membuat-buat, orang yang sengaja, ya, memaksa-maksa dirinya untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Wa qala Sayyid Al-Jalil Dzul Mawahib wal Ma'arif Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu. Berkata Sayyid yang mulia, yang memiliki ilmu dan keutamaan, Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat dari penyakit hati itu ada 5 macam. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'anul Karim dengan mentadabbur, memahami maknanya. Wa khala'ul batn, yang kedua, kosongnya isi perut, ya, berlapar-lapar diri. Nah, ya, karena orang kalau kekenyangan kadang-kadang sulit konsentrasi. Ya. Yang ketiga, wa qiyamul lail, dan bangun di malam hari mengerjakan ibadah salat. Yang keempat, wat tadarru'u 'inda sahar, merendahkan diri di waktu sahur, berdoa, beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wa mujalasatus shalihin, duduk bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini kelima perkara ini, kata beliau, obatnya hati yang sedang sakit. Maka barang siapa yang ingin disembuhkan penyakit hatinya, hendaklah dia mengamalkan kelima perkara ini. Baca Al-Quran sambil mentadabburi, ya, membiasakan diri untuk lapar, ya. Nah, jangan membiasakan diri untuk selalu kenyang. Nah, karena kalau seorang yang selalu kenyang,
itu akan menguatkan syahwatnya. Oleh karena itu Rasul SAW menjadikan salah satu pelumat syahwat, benteng dari syahwat adalah berpuasa. Nah, kemudian yang ketiga, qiyamul lail, bangun di malam hari, berdoa di waktu sahur, istighfar, ya, berzikir. Kemudian yang kelima, duduk bersama orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.